pengen ya punya badan sampai 70 tahun tuh seperti ini. Wah. Pulang sendiri, ketinggalan bus, sampai sana jam 2 kayak orang hilang. Juga makin maju dan orang juga semakin menyadari apa arti kesehatan. Saya tuh nggak ngerti masalah tuh apa sih? Iya. Apa sih spek tuh apa? Gitu. What's up Sobat Piknik, kembali lagi bersama gua Yoda Sasmita di channel Keliling Gym. Hari ini kita masuk ke konten ngobrol bareng Jawara. Tapi Jawara kita kali ini adalah cewek woman fitness yang ada di Tangerang. Nah, terkenal banget di Six Pack Gym karena beliau adalah PIC sekaligus juga penanggung jawab Six Pack Gym. Siapa lagi kalau bukan Mbak Mini Sujarwo. Halo Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Thank you for having me. Terima kasih kita sudah diundang untuk ngobrol bersama Mbak Mini Sujarwo yang kalau kita tahu kaya banget dengan beberapa ya juara-juara yang udah dilewatin dan juga apa kalau misalnya kita bilang milestone dari binaraga di Indonesia. Nah, kita juga banyak banget menyoroti dan juga membaca latar belakang Mbak Mini. Oke, sekarang kesibukan apa nih Mbak Mini? Kesibukan saya selain ibu rumah tangga. Oke. Pastinya. Masih masak, Mbak? Masak aku saya sendiri. Masak apa nih paling suka nih? Masak pas saya sendiri. Oke. Terus saya karyawati juga kan. Oke. Saya pekerja juga. Oh, pekerja juga. Ini saya nggak tahu nih. Ya, saya selain pekerja saya juga seorang personal trainer freelance. Oke, personal trainer freelance. Dan sekarang saya sedang menggeluti dunia kuliner. Mini Healthy Cendol. Wow, Mini Healthy Cendol. Ini berarti kalau udah ngomongin healthy pasti sehat dong? Yes. Apa ada whey protein di dalam? Belum coba itu, tapi kita mensiasati seperti original test pasti ada, pasti ada. Kayak santan gitu ya. Tapi karena memang konsep saya mau lari ke healthy, jadi itu nanti saya ganti dengan susu low fat atau soy milk. Yang pasti aman buat kalian yang lagi diet, jangan takut jadi bengkak habis minum itu ya. Yes. Kita mundur lagi nih ke belakang nih Mbak Mini nih. Udah berapa kali juara dan sebenarnya dari beberapa juara yang udah dijuarain sama Mini, apakah ada nggak sih yang paling berkesan atau membekas gitu? Saya tuh ngikuti gym itu awalnya dari tahun 2009. Mungkin kalau misalnya ada yang pernah kenal saya, yang udah tahu saya dari awal itu, saya tuh beratnya 75 kilo dulu. 75 kilo? Dari tahun 2009, 75 kilo. Terus saya bisa berhasil memangkas lemak selama 6 bulan, 20 kilo. Wow. Dan tahun 2010, saya itu pertama kali ikut event hanya modal mental. Saya tuh nggak ngerti, masalah tuh apa sih? Iya. Apa sih spek tuh apa gitu. Akhirnya ya sudah. Saya beranikan diri ikut event pertama 2010. Saya yakin saya tidak dapat apa-apa ya karena ternyata mental saya dapat, hanya mental dapat. Ya udah. Dari situ saya lihat lawan-lawan saya bagus. Akhirnya saya ikut ke 2011 sampai 2002. Setiap tahun saya ikut. Hampir setahun tuh 3 kali saya ikut event. Wow, luar biasa. Itu. Mental masih mental tuh. Mental. Dan ya alhasil pernah juara 1 kalau nggak salah di mana ya, di Bogor. Dan saya pernah ikut event di Malang, wah luar biasa, di Kudus, di Surabaya. Paling jauh kemana nih? Malang. Paling jauh Malang ya? Malang dan Kudus. Itu sampai saya tahun 2016. Tahun 2016 terakhir saya ikut event. Di mana itu saya lupa kalau nggak Jakarta itu. Nah tahun 2017 karena memang udah banyak event gitu dan saya udah mulai kayaknya gue mesti ganti ini nih, ganti dunia gitu. Akhirnya saya putuskan ada yang menawari mau jadi juri nggak? Oke. Jadi tingkat lagi nih, milestone-nya naik lagi nih? Ya, mau jadi juri nggak? Kalau kita lihat nih badan secara realnya masih on fire nih. Apa emang kedepannya masih ada target-target di dunia fitness sendiri atau enggak nih? Dari tahun 2017 awal itu kan sampai sekarang memang saya sudah menjuri buat ke 46 kalinya. 46 kali. 46 kali. Biasa. Dan sampai itu mereka itu biasanya nanya gini, Mbak, juri sama guest post gimana? Gitu. Nah dari situ ya pasti kan kalau guest post kan automatically minimal at least badan shape-nya tuh ada. Harus ada bentuknya ya. Nah shape-nya tuh dapet.
ya 1 poin tidak mengecewakan IO event ya. 1 poin memang kepuasan buat diri saya sendiri. Iya benar. Iya kan. Nah dari situ langsung saya cuman maintenance ke makan aja. Jadi kalau makanan aja. Jadi kalau misalnya mereka memang mau minta saya guest post dalam jangka waktu 2 bulan, ya memang saya sudah harus siap. Oke. Jadi maintenance itu masih penting ya? Masih penting. Diet masih? Diet kayak nasi. Jujur aja dari tahun minyak. 2010 memang nasi itu mungkin saya sentuh pas Lebaran aja sih. Lebaran itu juga udah jadi ketupat ya? Nasi putih ya, nasi putih. Putih ya? Mungkin kalau sekarang ya tetap saya masuk karbo itu nasi merah. Oh nasi merah? Wah luar biasa ya. Jadi sekarang usia udah berapa Mbak? Siapa yang bisa tebak? Iya. Usia saya udah 45 tahun. Wah luar biasa, 45 tahun masih bisa menjaga makanannya. Iya. Tapi sebenarnya kalau jadi cewek nih ya, kalau cowok mungkin ya kalau kita tahu di luar sana ada Opa Gerard, ada ya Bang Dodi gitu kan, biasanya cowok lebih kuat nahan diet gitu ya. Kalau cewek kan biasa masak, ya godaannya pasti lebih besar lah ya kan terhadap makanan. Gimana sih Mbak ceritanya tuh kalau misalnya ngadepin kayak gitu? Sebetulnya sih simpel aja ya, dan balik ke mindset kita sendiri. Gitu kan. Ya tadi saya bilang kalau saya mungkin makan nasi saya bisa dihitung, makan nasi putih pun pas Lebaran aja. Selama ini mungkin saya mindsetnya pakai karbo, pakai nasi merah. Misalnya gini, simpelnya deh, kalau misalnya saya diajak makan sama teman atau sama customer di luar, ya misalnya gini, yuk kita makan bakso. Iya. Itu mungkin saya pasti ya, dan saya juga nggak bisa nolak atau bagaimana. Ya saya mensiasatnya begini. Oke, gue makan bakso. Oke, kita ikut lo. Tapi kan gini, aku makan bakso. Tapi bang, tolong ya baksonya tuh nggak pakai garam, nggak pakai sasa. Oke. Nah udah baksonya aja. Bakso, saya minta bakso telur. Oke. Dan makan bakso pun saya nggak pakai kuah. Udah selesai. Oh iya, itu aja. Nggak pakai kecap, nggak pakai kuah. Udah, saya pakai sambal aja. Ya udah saya luar makan biasa ya. aja. Dan itu yang susah sebenarnya. Jadi ya banyak banget yang di luar sana yang mereka masih ya bermimpi gue pengen badan gue kayak si A, si B, si C, tapi melawan hal seperti itu masih susah, apalagi kalau kita nih yang udah umur 30 ke atas ya, di atas jam 10 biasanya tuh lapar lagi gitu kan. Iya, udah pasti tuh mau nggak makan nggak enak, dimakan juga merasa berdosa gitu. Sebenarnya tuh susah banget itu, balik lagi ya Mbak ya? Balik lagi ke mindset kita sendiri. Balik ke mindset ya, dan mengalahkan diri sendiri maksudnya? Nah itu dia. Ya sekarang gini, seperti simpelnya aku tuh pengen prinsipku gini, aku tuh pengen ya punya badan sampai 70 tahun tuh seperti ini. Wah. Pengennya, tapi kan I don't know. Mimpi terbesar tuh. Mimpi terbesar saya pengen seperti ini. Gitu. Seperti Opa Gerard, tahu dong dia udah umur 60 tapi bodinya masih. Wah luar biasa Opa Gerard. Iya kan. Nah oke, sekarang saya itu mau jadi versi ceweknya. Oh, ya. Opa Gerard tapi versi ceweknya ya. Saya versi ceweknya. Yang lean. Opa aja mampu, saya bisa dong. Iya betul. Biar nanti orang mengenal Opa sebagai versi cowok, saya ceweknya. Ya walaupun Opa Gerard sering digodain sih sama kru-kru keliling gym. Nah. Dan kadang-kadang juga suka hilaf. Nah itu dia, kadang-kadang kita mau mempertahankan gimana shaping, apalagi kan kalau misalnya, ya kalau kita tahu jawara kayak Mbak Mini kan sudah banyak banget juaranya dan harus bisa, ya setidaknya kalau kelihatan sama orang masih kayak gini lah badannya. Itu yang susah tuh, moral seperti itu ya? Nah itu dia. Nah saya coba menanamkan pada diri saya sendiri moral seperti itu. Ya, ya. Nah prinsip saya pengen menjadi wanita seksi until sampai 70 tahun. Udah itu aja. Wah, luar biasa. Pengen mencetak rekor ceritanya, itu tapi aja, ya rekor nggak aja. bisa. Oke. Nah, kita balik lagi nih. Kita harus ngomongin juga nih masalah kejuaraan-kejuaraan yang udah dilewatin sama Mbak Mini. Dari kejuaraan yang udah banyak itu nih, satu aja kejuaraan yang paling berkesan. Pak, apakah itu kejuaraan, ya gua cuman modal ini doang juara atau yang lain-lain lah. Ada nggak yang berkesan sebenarnya? Ada. Gini loh, kejuaraan kalau nggak salah waktu itu ke Kudus. Dan saya waktu itu udah kejuaraan kedua. Modal mental sendiri, modal pergi sendiri. Nah, pergi sendiri itu udah sampai ketinggalan mobil. Ketinggalan mobil tuh sampai saya kejar itu. Mobilnya apa? Bus maksudnya? Bus maksudnya. Bus. Saya berangkat sendiri pakai bus ke Kudus. Mobil saya ketinggalan bus, saya kejar sampai saya lari. Tuh akhirnya bisa dapat.
Nah sampai Kudus saya tengah malam jam 2. Saya bingung saya mau kemana, sedangkan di Kudus tuh saya nggak punya teman, nggak punya saudara juga. Nggak punya saudara. Saya telepon kemana? Saya tidur di musola. Ini cerita lo, nggak ada yang tahu lo. Ini saya buka, saya tidur di musola. Ya udahlah. Akhirnya ya mungkin pas sholat subuh orang datang subuh gitu kan, mereka bertanya, Mbak mau kemana? Akhirnya diantar sama mereka ke tempat saya tanding. Tanding gitu. Jadi di sana cuma tanding doang, habis itu pulang lagi. Ya, dan alhasil Jeripaya itu saya dapat juara 2 kan. Wah, luar biasa. Tahun berapa itu kalau nggak salah 2012. 2012 ya? 8 tahun yang lalu? Pulang sendiri, ketinggalan bus, sampai sana jam 2, kayak orang hilang. Tapi terbayarkan karena juara. Ya, terbayarkan. Tuh. Nah, harapannya Mbak Mini sendiri terhadap dunia fitness Indonesia seperti apa sih ke depannya, Mbak? Harapan saya buat dunia fitness Indonesia semoga makin maju dan orang juga semakin menyadari apa arti kesehatan, apa arti olahraga. Tanpa olahraga pun jangan berharap kita tuh bisa sehat terus gitu. Pesan saya sih, sesibuk apapun kita, sesibuk gimana pun kita, tolong luangkan waktu berolahraga, even itu hanya lari-lari kecil di rumah. Itu udah olahraga ya? Itu olahraga. Seperti misalnya ya, zamannya PSBB kemarin. Yeah. Itu kan banyak kan, nggak bisa ke gym tutup. Kita bisa kok melakukan di rumah dengan tanpa alat. Ya kan? Kita bisa kok melakukan di rumah cardio, jogging atau apa. Betul. Itu sudah merupakan olahraga kecil. Iya. Yang penting tetap bergerak dan berkeringat. Iya, tetap bergerak. Pokoknya kita tetap bisa luangkan waktu berolahraga. Betul. Sehat akan mengikuti terus. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Mbak Mini atas waktunya. Sukses terus buat Mbak Mini ke depannya. Dan Mini Healthy Food. Mini Healthy Cendol. Oh, Mini Healthy Cendol. Ditunggu undangan reviewnya. Oke, terima kasih juga buat Fit dan juga Expose karena telah mendukung dan mensupport latihan ngobrol bareng Jawara ini ya. Oke. Akhir kata, gue Yoda Sasmita. Saya Mini Sujarwo. See you on next trip.